Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, perkenankan kami untuk mengenalkan kampus tercinta kami, Institut Teknologi Sumatera, atau biasa disebut ITERA. ITERA sendiri terletak di Jalan Terusan Raya Cudu, Waihui, Lampung Selatan. Demikian video profil singkat dari kampus kami. Selanjutnya akan masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Nurni Yufika, perwakilan dari kelompok 118, mahasiswa KKN ITERA 2021. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu 1. Pengertian hukum Pascal, 2. Persamaan hukum Pascal, 3. Penerapan hukum Pascal, dan yang terakhir yaitu contoh soal. Nah, apa itu hukum Pascal? Lalu, ketika mencuci mobil, bagaimana mobil bisa terangkat naik? Bahasan yang pertama yaitu pengertian hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan hukum yang menggambarkan tentang tekanan fluida pada ruang tertutup. Hukum Pascal ini diperkenalkan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan asal Perancis yang ditemukan melalui percobaan penyemprot Pascal. Jadi, dari percobaan tersebut, ketika piston ditekan, maka nantinya air dalam tabung akan memancar keluar dengan gaya pancaran yang sama. Piston ditekan ke bawah. Nantinya, air yang ada di dalam piston ini akan keluar melalui lubang-lubang dengan tekanan yang sama besar. Jadi, hukum Pascal menyatakan bahwa ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida pada ruang tertutup, perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Apa sih persamaan hukum Pascal? Jadi, untuk mendapatkan sebuah persamaan hukum Pascal, dapat dilakukan dengan meninjau bejana tertutup. Bejana tertutup ini dilengkapi dengan dua buah penghisap pada kedua kakinya dengan luas penampang yang berbeda yang di dalamnya terisi air. Luas penampang penghisap 1 sebesar A1 dan luas penampang 2 adalah A2 dengan nilai A1 lebih kecil dibandingkan A2. Jika penghisap 1 diberikan gaya F1 ke bawah, maka zat cair yang berada dalam bejana tersebut akan mengalami tekanan P1 yang besarnya F1 dibagi dengan A1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan P1 ini
akan diteruskan ke segala arah dengan luas penampang A2. Nantinya, gaya yang dihasilkan dari P1 pada penampang A2 tadi adalah F2. Nah, besarnya F2 yaitu P1 dikali A2. Sebelumnya sudah didapatkan nilai P1 sebesar F1 dibagi A1, jadi tinggal dikali dengan A2. Sehingga dari persamaan di atas diperoleh persamaan hukum Pascal, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Jadi, ketika nanti kita menemukan soal yang menanyakan tentang besaran F1 jika diketahui nilai F2, A2, dan A1, maka caranya adalah F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi dengan A2. Jadi ini dikali. Ini dikali silang. Ini juga. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan disuruh menentukan besaran luas pada penampang A1, kita jangan bingung. Jadi tinggal seperti ini. F1 dikali A2 dibagi dengan A1 ini kan tadi dikali F2, jadi dia dibaginya F2. Nah, begitu juga jika ada pertanyaan yang lain. Keterangan dari rumus di atas tadi yaitu F1 merupakan gaya pada penampang 1 dengan besaran Newton, A1 merupakan luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, begitu juga dengan A2, dan P1 merupakan tekanan pada penampang 1 dengan satuan Newton per meter persegi. Penerapan hukum Pascal. Prinsip hukum Pascal ini banyak digunakan untuk membuat peralatan hidrolik seperti alat pengangkat mobil hidrolik, dongkrak hidrolik, dan rem hidrolik. Yang pertama, pada alat pengangkat mobil, ini sistemnya seperti jana tertutup tadi, yaitu ketika penampang 1 diberikan gaya sebesar F1, maka nantinya tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Gaya tadilah yang akan menyebabkan mobil bisa naik ke atas. Yang kedua, yaitu dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini terdiri dari dua tabung A2 dan tabung A1 yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Jadi di sini A2 lebih besar dibandingkan A1. Masing-masing ditutup dengan terisi air. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Jadi, misalkan di sini ada sebuah benda. Jadi, ketika nanti kita tekan, pistonnya kita tekan, maka tekanan yang ada pada tabung 1 ini akan dipindahkan ke sini. Jadi, benda yang ada di atasnya nanti akan terangkat naik. Dan yang terakhir yaitu ada rem hidrolik. Prinsip hukum Pascal yang digunakan pada alat ini adalah dengan mendesain agar pipa pada pedal rem lebih kecil daripada pipa yang terhubung dengan piston cakram.
saat pedal rem diinjak. Maka pedal yang terhubung dengan booster rem akan mendorong piston pedal sehingga minyak rem yang berada pada pipa akan mendapat tekanan. Tekanan yang didapat dari pedal akan diteruskan ke segala arah di permukaan pipa, termasuk ujung-ujung pipa yang terhubung dengan piston cakram. Jadi nantinya akan terjadi proses pengereman. Topik selanjutnya yaitu contoh soal. Soal yang pertama yaitu sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang masing-masing berdiameter 4 mm dan 100 mm. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 800 Newton? Nah, jadi supaya mudah, jangan lupa kita buat diketahui, ditanya, dan dijawab nantinya. Diketahui, D1 yaitu diameter pada penampang kecil sebesar 4 mm. Dan jangan lupa harus diubah dulu ke satuan internasional yaitu 0,04 meter, dan D2 diameter pada penampang besar sebesar 100 mm atau 0,1 meter, dan F2 merupakan gaya pada penampang besar yang besarnya 800 Newton. Jadi yang ditanya itu F1, gaya yang bekerja pada penampang kecil. Perlu diingat bahwa besarnya A yaitu 1 dibagi 4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam persamaan Pascalang sebelumnya, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Atau bisa kita buat rumus yang seperti sebelumnya supaya kita mudah. F1 sama dengan nih. Jadi F1 itu merupakan F2 dikali 1/4 Pi dikali D1 persegi atau pangkat 2 dibagi 1/4 Pi D2 pangkat 2 nih. Nah, ini bisa kita coret karena nilainya sama, bisa kita saling tiadakan 1/4 sama Pi. Jadi yang tersisa F1 sama dengan F2 dikali D1 pangkat 2 dibagi D2 pangkat 2. Nih. Kemudian bisa kita masukkan nilainya. Jangan lupa kita masukkan satuannya supaya mudah. Jadi nanti satuannya bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah Newton. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada penampang kecil yaitu sebesar 12,8 Newton. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah dongkrak hidrolik memiliki rasio diameter piston 1:50. Pada piston besar dimuati beban 1 ton, berapakah besar gaya yang harus diberikan pada piston kecil agar mencapai keadaan setimbang? Jadi, diketahui yaitu diameter piston kecil D1, diameter piston besar D2. Nah, perbandingannya itu 1:50. Dan diketahui
Massa piston besar yaitu nih M2 1 ton. Kita ubah dulu ke kilogram jadi 1000. Yang ditanya besar gaya pada piston kecil agar mencapai keadaan setimbang. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama itu kita menghitung besarnya gaya pada piston besar, yaitu F2. F2 itu nilainya sebesar dengan berat. Jangan lupa, rumus berat adalah massa dikali gravitasi. Massanya yaitu 1000 kg dikali gravitasi ini ketetapannya 10 Newton per kilogram, atau juga dia biasanya menggunakan 9,8. Tinggal kita kali. Nah, ini jangan bingung kenapa kilogramnya hilang. Karena kilogramnya ini kita bisa coret. Jadi 10.000 Newton besarnya F2. Yang selanjutnya yaitu kita menentukan besarnya F1 dengan hukum Pascal. Ini tipenya sama seperti yang sebelumnya. Ditanya F1, kita bisa pakai sistem Cardy yang kali silang. Sehingga diketahui F1 besarnya D1 pangkat 2 dibagi D2 pangkat 2 dan dikali F2. Tinggal kita masukkan saja. Nanti ini M-nya bisa dicoret. Jadi satuan meternya hilang dan hanya tersisa satuan Newton. Jadi besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil agar mencapai keadaan setimbang adalah 4 Newton. Sekian pembahasan kita tentang hukum Pascal. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.